Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk ikut sama-sama memperkatakan Mazmur 91 sebagai deklarasi iman kita akan kebaikan dan perlindungan Tuhan yang tidak ada habisnya di dalam kehidupan setiap kita. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya hari ini? Saya percaya Bapak Ibu yang ada di rumah semua diberkati oleh Tuhan. Kalau selama pandemi ini kita masih ada sampai hari ini, itu cuma karena berkat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari sama-sama saya mau mengajak Bapak Ibu yang ada di rumah, bahkan juga mungkin yang lagi sakit. Mari sama-sama kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Karena kita tahu hari ini ada itu karena kemurahan Tuhan. Tuhan itu baik buat kita. Meskipun kita seringkali nggak baik, tapi Tuhan tetap baik buat kita. Mari Bapak Ibu sama-sama kita satukan hati, kita berdoa, terus kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat kebaikanmu. Sepanjang tahun yang lalu Engkau menyertai kami. Sampai hari ini penyertaanmu ajaib dan sempurna atas kami. Kalau kami gak kekurangan apa-apa Tuhan, kami tetap sehat. Kami tahu itu karena Engkau Bapa. Engkau baik, Engkau baik, Engkau sungguh baik buat kami. Terima kasih Bapa. Kau sebentar kami mau memuji-muji Engkau. Kami minta biar perkenanan Tuhan boleh turun atas kami. Sertai kami semua. Bahkan Tuhan lawat semua umat-Mu yang ada di rumah. Bapak Ibu Tuhan lawat mereka Tuhan. Lawat, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Kami tetap percaya kesembuhan itu pasti terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari sama-sama Bapak Ibu kita nyanyi tentang kemurahan Tuhan. Sekali lagi saya mau bilang Tuhan itu baik. Tuhan tuh sangat baik. Saya juga dipelihara sama Tuhan sampai hari ini. Mungkin baru-baru pandemi jujur saya khawatir. Saya takut bagaimana karena suami saya juga gak bekerja, anak saya gak bekerja. Dengan cuma saya yang bekerja, otaknya mulai mikir.
bagaimana bisa cukup dengan 1 bulan. Sedangkan saya masih harus membayar cicilan rumah yang masih 5 bulan lagi. Kalau nggak ada pandemi sebenarnya udah selesai. Mula-mula saya jujur saya takut. Tapi berjalan beberapa bulan, saya serahin semua sama Tuhan. Saya nggak tahu, saya bilang Tuhan, pokoknya rumah itu Tuhan yang kasih buat saya. Saya percaya Tuhan pasti cukupi. Hari lepas hari Tuhan pasti cukupi. Dan ternyata benar Bapak Ibu. Sampai bulan ini, bahkan bulan depan, bulan terakhir, itu Tuhan sudah cukupi uangnya. Saya nggak tahu dari mana bisa tiba-tiba ada orang transfer uang, orang berkatin saya nggak pernah minta-minta. Tapi itu semua dari Tuhan. Waktu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan bilang udah nggak usah doa itu lagi. Nggak usah pusing-pusing lagi soal itu. Aku yang akan ngatur semuanya. Saya stop tidak berdoa lagi gimana tuh soalnya dapat uang gitu. Saya stop tidak berdoa, benar-benar ternyata cuma beda seminggu apa lebih gitu kali. Ada orang telepon, dia minta nomor rekening, dia memberkati saya. Bukankah Tuhan kita itu ajaib? Tuhan kita luar biasa. Mari sama-sama kita nyanyikan. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah
Siapa yang hebat saudara? Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Ayo di rumah semua tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. 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 Kalau tadi kita bilang Tuhan Yesus hebat, apakah kita masih khawatir? Kalau kita bilang Tuhan kita dahsyat, apa kita masih khawatir? No. Ingat nggak lagu? Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Ingat nggak lagu itu? Itu lagu dulu sekolah minggu. Mungkin waktu Bapak Ibu sekolah minggu pernah nyanyiin lagu ini. Kalau kita bilang Tuhan kita hebat, kita nggak perlu khawatir lagi. Yuk kita sama-sama nyanyiin lagu ini ya. Bapak Ibu di rumah jangan duduk aja ya. Kita berdiri, kita gerak-gerakan badan. Kalau kita bilang kita nggak takut, Tuhan kita hebat. Kita nyatakan dengan segala perbuatan kita. Supaya dengan kita melakukan itu, si iblis itu, si jelek itu yang lihat, oh anak Tuhan ternyata sudah berubah. Apa yang kita nyanyikan, kita perkatakan, itu akan menjadi rema di dalam hidup kita. Amin. Sehingga hidup kita berubah. Mari sama-sama kita katakan, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi, haleluya. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Sekali lagi, jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi, haleluya. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi, haleluya. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Benar ya Bapak Ibu, kalau kita udah nyanyi, aku tidak khawatir karena Bapa di surga memelihara. Mulai hari ini jangan khawatir lagi. Kalau masih ada yang suka khawatir, mari sama-sama kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ya. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi, haleluya. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi, haleluya. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Amin. Benar ya Bapak Ibu, kita nggak boleh khawatir. Bapak kita di surga itu luar biasa. Dia sangat baik, dia konsen sama kita. Terutama dia konsen sama hati kita. Meskipun ya mungkin Bapak Ibu bilang, aduh saya kan udah tua ya, umur saya udah berapa. Masa disuruh nyanyi goyang-goyang gitu. Enggak ya Bapak Ibu, meskipun secara lahiriah kita itu merosot, tetapi roh kita tetap harus menyala-nyala di dalam Tuhan. Amin. Kalau roh kita menyala-nyala, tubuh kita juga jadi sehat. Ya, mari sama-sama kita mau katakan,
Yesus itu yang termanis buat jiwa kita. Benar nggak Bapak Ibu? Amin. Benar kan? Yang termanis itu cuma Yesus. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Ayo Bapak Ibu katakan sungguh-sungguh dari dalam hati. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Sekali lagi Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya, ku cinta selamanya, ku cinta selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tahu hari ini adalah harinya Tuhan. Apapun keadaanmu hari ini, nyatakan hari ini harinya Tuhan. Amin. Mari kita bersukaria. Amin. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Amin, saudara. Hari ini kita juga yakin bahwa kita dipilih dari segala bangsa untuk memuliakan nama Tuhan, untuk Amin. menyenangkan hatinya Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kita dipilih dari
dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Saya dipilih dari segala bangsa. Saya dipilih jadi umatnya. Saya dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita. Kita mau dengar firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Bahwa firman Tuhan itu kalau kita baca setiap hari, firman itu bisa memberi kita kekuatan. Kita enggak lagi khawatir. Tadi kita udah nyanyi, jangan khawatir, jangan takut. Kita udah bersuka cita di dalam Tuhan. Mari sebentar ini kita mau dengar firman, kita satukan hati juga. Kita mau memuji Tuhan lebih dari nafasku Bapak. Karena saat ini kalau kita masih bernafas, itu cuma Bapak yang kasih. Di luar sana banyak orang yang mau nafas aja susah, mesti beli oksigen. Kalau kita pakai oksigen setiap hari, 1 bulan itu udah gak tahu berapa, mungkin berapa puluh juta, triliun kali. Tapi kita bersyukur sama Tuhan, kita punya Allah yang luar biasa, yang menciptakan langit dan bumi. Dia memberikan oksigen buat kita semua, buat Bapak Ibu semua gratis, gak bayar. Mari sama-sama Bapak Ibu di rumah, sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mari cari Tuhan lewat pembacaan firman. Karena firman itu nafas kehidupan orang Kristen. Mari satukan hati kita, kita mau nyanyi lebih dari nafasku Bapa. Oh thank you Lord. Kau baik, kau sungguh baik. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa,
Sama-sama kita nyanyikan Bapa pegang tanganku. Bapa pegang tanganku. Amin. Aku rindu saat teduh bersamamu. Amin. Dan Kau agung dalam hangat naungan-Mu. Bawa hidupku padamu, masuk dalam altar-Mu yang kudus. Bapa pegang tanganku. Amin. Aku rindu tinggal di dalam hati-Mu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Amin, amin. Thank you, Lord. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Lebih dari nafasku, lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Urabasya badala 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 Siara batakaya badala 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 Siara baba 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 Urabasya badala 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 Siara batakaya badala 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 Siara baba 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 Urabasya badala 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 Siara batakaya badala 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 Kira batakaya badala 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 Siara badala 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 Oh Rabasyanda batakaya Rabasyanda Rabasyanda batakaya Rabasyanda badala badala Rabasyanda badala
kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami mau dengar kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berdoa, mari lawat setiap orang-orang yang ada di rumah. Mari lawat Bapak Ibu yang ada di rumah yang menyaksikan siaran ini. Mari lawat mereka Tuhan. Lawat Tuhan, lawat mereka, lawat. Jamah Tuhan, jamah mereka Tuhan. Jamah mereka ya Bapak. Jamah mereka kalau saat ini mereka sedang sakit. Mari pulihkan mereka Tuhan. Kami tahu doa itu tidak terbatas oleh tembok, tetapi doa itu sanggup menembus ruang dan waktu. Dan kami percaya mujizat itu terjadi siang hari ini. Kesembuhan itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kelepasan itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Lawan Tuhan, lawan. Biar Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi Tuhan dengan pengurapan yang baru, pengurapan yang dari sorga, pengurapan yang boleh memberikan hikmat buat beliau. Dan kami bebaskan Roh-Mu bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di The Seniors. Sudah lama tidak berjumpa saudara ya. Apa kabarnya? Luar biasa pastinya. Karena Tuhan Yesus kita tetap luar biasa. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, izinkan saya memberitakan firman Tuhan bagi Bapak Ibu mengenai kebaikan Tuhan. Saya kasih judul firman Tuhan hari ini adalah jangan lupakan segala kebaikannya. Remembering God goodness dalam hidup kita. Ya, mengingat kebaikan Tuhan. Ya, firman Tuhan akan diambil dari kitab Mazmur 103 saudara, Mazmur 103. Dan ini ditulis oleh Daud saudara, seorang raja yang berkenan di hati Tuhan, seorang hamba Tuhan yang dekat, yang intim dengan Tuhan. Kita mau belajar dari hamba Tuhan ini. Amin, Bapak Ibu. Kita mulai saudara, Mazmur 103 ayat 1. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Ayat 2, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Nah saudara, ini sekali lagi di perkataan Daud. Saudara, Daud itu mengingatkan dirinya, ya, mengingatkan jiwanya, pikirannya, perasaannya, kehendaknya, supaya selalu mengingat Tuhan. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan dalam hidup dia. Selalu puji dia, karena Tuhan itu begitu baik. Nah, amin ya. Kenapa saudara Daud mengingatkan dirinya untuk tidak boleh lupa? Jangan lupa kebaikan Tuhan. Saudara tahu kenapa saudara? Karena Daud sadar ya dirinya pernah lupa kebaikan Tuhan. Saudara ingat Daud pernah jatuh dalam dosa, betul ya saudara ya? Pernah berzinah dengan Batseba, bahkan bunuh suaminya Batseba saudara. Dia menyembunyikan fakta, waktu itu dia berbohong saudara. Daud dia tahu betul ya ketika itu dia lupa kebaikan Tuhan dalam hidup dia. Saudara, Alkitab juga catat manusia sering kali lupa ya tentang kebaikan Tuhan ini. Yang pertama, orang Israel itu sering kali lupa kebaikan Tuhan. Berkali-kali mereka lupa. Mereka udah ditolong Tuhan dari Mesir, dibawa keluar dari Mesir, masuk tanah perjanjian saudara. Berkali-kali melihat mujizat yang begitu luar biasa, tiang awan, tiang api, tapi tetap saja mereka lupa kebaikan Tuhan. Benar ya saudara ya? Mereka berkali-kali bersungut-sungut, mereka berkali-kali berkata mereka mendingan mati di Mesir. Ya, padahal mereka melihat kebaikan Tuhan, mereka melihat pertolongan Tuhan, mereka lupa. Bahkan sampai kitab Hosea tulis ya, Hosea 8 ayat 14 ya, orang Israel itu lupa sama penciptanya. Dia lupa sama Allahnya sendiri. Kemudian juga murid-murid Yesus, saudara, itu juga lupa, pernah lupa. Salah satu contohnya lupa bawa roti, saudara. Betul ya, saudara ya? Lupa bawa roti di Matius 16 ayat 5. Murid-murid lupa bawa roti. Ya, waktu Tuhan Yesus ngomong waspada terhadap ragi orang Farisi, padahal Tuhan Yesus lagi berkata waspada sama pengajaran yang sesat, gitu ya, saudara ya. Murid-murid pikir, waduh, guru marah nih, kita nggak bawa makanan nih, gitu ya. Murid-murid lupa bawa roti, ya. Terus kemudian apa lagi? Lupa berbuat baik. Lupa memberi bantuan. Kitab Ibrani 13 ayat 6 berkata, jangan lupa memberi bantuan. Jangan lupa berbuat baik. Ya, jadi saudara, kita manusia seringkali lupa ternyata saudara berbuat baik. Ya, jemaat di Ibrani juga mungkin pernah lupa ya berbuat baik sama orang.
sesamanya manusia. Kemudian manusia juga suka lupa keberadaan dirinya, mudah lupa. Di kitab Yakobus 1 ayat 24 bilang begini, seorang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, itu dia ibarat seperti seseorang yang memandang cermin, melihat cermin, ya, tetapi kemudian dia sebentar lagi dia lupa sama mukanya, dia lupa dirinya. Kita manusia suka begitu, saudara, ya, lupa diri, haleluya, ya, lupa diri, saudara, lupa daratan, ya. Nah, kemudian apalagi lupa bahwa dia telah diampuni. 2 Petrus 1 ayat 9 ya. Barang siapa tetap melakukan dosa, barang siapa melakukan hal yang tidak baik, atau di 2 Petrus, saudara, ya, dia lupa dirinya sudah diampuni oleh Tuhan. Ya, dia lupa kebaikan Tuhan. Maka itu Daud, saudara, begitu sadar dirinya itu mudah lupa, makanya dia ingatkan, ya, di dalam jiwanya, hai jiwaku, ingatlah kebaikan Tuhan, jangan lupakan segala kebaikannya. Jadi segala kebaikannya artinya banyak, saudara. Amin. Kebaikan Tuhan dalam hidup kita tuh begitu banyak, ya. Yang terutama adalah dia mati bagi kita di kayu salib, kebaikan Tuhan. Amin. Nah, saudara, kita akan belajar kata kebaikannya. Jangan lupakan kebaikannya. Kebaikannya itu bahasa Ibrani, saudara. Alkitab Perjanjian Lama kita diambil dari bahasa Ibrani. Itu diambil dari bahasa Ibrani kata gemul, G-H-E-M-O-O-L, gemul, ya. Itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu artinya benefits and kindness, ya. Benefit itu artinya keuntungan, manfaat. Luar biasa ya, saudara, ya. Jadi Tuhan itu, kebaikan Tuhan itu buat kita, bukan buat dia, saudara. Memberikan kita manfaat, memberikan kita, mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Contoh asuransi, saudara. Kalau saudara punya asuransi kesehatan, kita punya manfaatnya, betul ya. Kalau kita punya asuransi kesehatan, kita sakit, kita rawat inap, saudara, kita punya manfaat, yaitu seluruh biaya rumah sakitnya, saudara, bisa dibayar oleh asuransi, dapat manfaat. Nah, seperti itulah Tuhan baik dalam hidup kita. Manfaatnya itu untuk kita, bukan untuk Tuhan. Amin, saudara. Begitu luar biasa kebaikan Tuhan. Ya, Tuhan itu tidak egois, saudara, ketika dia mencurahkan kebaikannya itu untuk saudara dan saya. Dan kemudian kindness, ya, itu artinya perbuatan baik, ya. Kindness itu, ya, tindakan perbuatan. Jadi bukan cuma sekedar ngomong, ya. Kindness itu Tuhan bukan bilang aku cuma baik padamu, tapi Tuhan memang bertindak, dia menolong kita. Contoh, ya, saya ada kasih gambar di sini yang di pojok kanan, saudara, atas. Itu ada seorang anak muda tolong ibu-ibu tua bawa belanjaan, ya. Itu kindness, perbuatan baik. Dia kesian lihat ibu tua ini bawa belanjaan begitu banyak, dia tolong, dia angkat belanjaannya. Dia bantu ibu tua ini dengan sukarela, dengan tulus. Nah, saudara, itulah kindness. Kemudian juga di gambar ini juga ada, saudara, seorang wanita yang lagi sedih dihibur oleh temannya, ya. Dihibur, diberikan penghiburan. Itu kindness, itu kebaikan, perbuatan baik. Ada tindakan perbuatan baik, ya, saudara, untuk memberikan penghiburan. Saudara, jangan lupa Roh Kudus adalah penghibur. Tuhan kita tuh penghibur. Amin. Coba saudara bayangin, ya, berapa kali saudara ketika di dalam kesusahan, saudara di dalam kesedihan, saudara datang ke hadirat Tuhan, saudara datang berdoa, saudara datang ke gereja, saudara ikut ibadah online, saudara merasakan damai, saudara merasakan penghiburan, saudara merasakan ada harapan baru. Amin. Itulah kebaikan Tuhan, ya, kebaikannya, goodness, ya, kindness, saudara. Amin. Ya, itu untuk kita mendatangkan kebaikan. Ada lagu, saudara, ya. Izinkan saya menyanyikan lagu ini, saudara. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Amin, saudara. Bapa baik bagi saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Amin, saudara, ya. Nah, saudara, kemudian kebaikan Tuhan tadi, kindness, ya, saudara, juga di Mazmur 103 ayat 4a dikatakan begini, ya. Mazmur 103 ayat 3a. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Ya,
Tuhan kita mengampuni segala kesalahan kita. Itulah berkat terbesar dalam hidup saudara saya. Pengorbanan Yesus di kayu salib yang mengakibatkan saudara dan saya diampuni dosa-dosanya oleh Tuhan. Amin. Barang siapa percaya kepada Dia, kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, itulah kebaikan Tuhan yang luar biasa saudara dalam hidup kita. Berkat terbesar. Saudara dan saya harus sadar ini, saudara. Setiap orang Kristen, anak Tuhan harus sadar. Ya, makanya kita setiap bulan sekali kita perjamuan kudus, saudara ya. Karena kita mau mengingat kebaikan Tuhan ini. Dia mengampuni loh kesalahan kita. Kita harusnya masuk neraka, kita harusnya dihukum. Tapi puji Tuhan, karena Yesus mati di kayu salib, kita tidak masuk neraka. Haleluya. Betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Berkat terbesar adalah kematian Yesus di kayu salib. Nyawanya menjadi jaminan bagi kita, saudara. Kita dijamin masuk surga. Tuhan sendiri ngomong, ya, Tuhan sendiri katakan kepada murid-muridnya, jangan gelisah hatimu. Di surga banyak tempat tinggal. Aku pergi ke rumah Bapa di sana untuk menyiapkan tempat tinggal bagi engkau. Itu Tuhan Yesus sendiri yang berbicara, saudara. Dia sedang menyiapkan tempat bagi saudara saya. Wah, luar biasa, saudara. Kita dibeliin properti yang mahal oleh Tuhan dari sorga, seharga nyawa Yesus. Amin, amin, ya. Padahal saudara saya tidak layak, kita penuh dosa, tapi Tuhan begitu baik. Dikit dosa kita dihapuskan, diampuni oleh Tuhan, dimaafkan. Amin ya. Kemudian juga Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Mazmur 103 ayat 3b. Bukan hanya kesalahan kita diampuni, tapi segala penyakit kita disembuhkan sama Dia. Bukankah firman Tuhan katakan, oleh bilur-bilurnya sakit penyakit kita disembuhkan? Amin. Ya, buktinya saudara, dan sampai hari ini saudara masih bisa ikut ibadah The Senior. Saya percaya saudara dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Amin. Ya, dalam keadaan sehat. Tuhan tuh begitu baik. Ya, saudara. Makanya saudara, yuk kalau kita mengerti ini, Tuhan tuh begitu baik, kita diampuni dosa-dosanya, saudara. Kita harusnya mudah bersyukur sama Tuhan. Tadi, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kita hidup di dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Ada lagu lagi saudara ya, saya izinkan saya mau nyanyikan buat saudara ya. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Amin. Ya saudara ya, Tuhan tuh begitu baik. Kalau kita diampuni oleh Tuhan, sudah sepatutnya dan sewajarnya kita ingat-ingat ya, Tuhan itu baik dalam hidup kita. Kemudian Mazmur 103 ayat 4a juga katakan gini, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Ya, lubang kubur itu bahasa Inggrisnya destruction, kehancuran, penghancuran. Jadi Tuhan itu menebus, menolong kita dari kehancuran, menembus kita dari cara hidup kita yang sia-sia. Betul ya saudara ya. Coba saudara renungkan, kalau saudara tidak kenal Yesus, hari ini saudara jadi apa? Saudara, kalau saya renungkan, saya tidak kenal Yesus, saudara. Hari ini saya, hidup saya pasti hancur, saudara. Hidup saya terkutuk, saudara. Ya, saudara, saya waktu masih muda, saudara, saya ingat, saudara, ya, saya punya kebencian yang dalam terhadap orang tua saya. Ya, saya bahkan punya mimpi, punya cita-cita waktu dulu, saudara ya, belum bertobat. Saya pengen balas dendam loh terhadap orang tua saya. Ya, cita-cita saya pengen balas dendam, saya pengen jadi orang yang kaya, ya, yang banyak uangnya. Nanti saya mau usir, ya, orang tua saya dari rumah, papa saya dari rumah, saudara. Ya, itu dulu cita-cita saya, saudara. Begitu jahat. Ini orang terkutuk nih, saudara, orang yang seperti ini. Amin. Alkitab tulis ya, terkutuklah orang yang memandang rendah papa dan mamanya. Ya kan? Saudara, Tuhan tapi luar biasa, Tuhan begitu baik. Saya dipanggil oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan, dan kemudian saya bisa berdamai sama orang tua saya. Dan Tuhan memulihkan kami dan orang tua saya pada suatu hari nanti akhirnya bertobat. Amin. Ya, itulah kebaikan Tuhan saudara dalam hidup kita. Ya, Dia menebus kita dari cara hidup yang salah, cara hidup yang sia-sia. Kalau kita dulu penuh kebencian, penuh kepahitan, saudara, Tuhan itu menebus kita dari kepahitan, kebencian. Kalau misalnya hari ini di antara Bapak Ibu Saudara masih ada kebencian, ayo datang sama Tuhan Yesus. Amin. Jangan kita simpan. Ya, karena Tuhan sudah tebus kebencian kita, saudara. Tuhan sudah bayar. Kita bisa mengampuni semua orang bersalah dalam hidup kita. Amin. Karena Yesus dan Roh Kudus ada tinggal di dalam hidup kita. Amin. Ya.
Nah saudara, kemudian 103 ayat 4b Mazmur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, ya, loving kindness and tender mercy. Ya, jadi saudara, Tuhan itu memahkotai kita, artinya menghiasi, ya, menghiasi hidup kita, ya, dengan kasih setia, ya, dia dengan rahmat Tuhan. Saudara, ada salah satu hal yang tidak habis-habis dalam hidup kita dari Tuhan, yaitu ini, saudara, kasih setia dan rahmat. Ya, tak habis-habisnya kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Betul ya saudara ya, rahmatnya selalu baru setiap pagi dalam hidup kita. Setiap kali saudara datang kepada Tuhan, saudara yakin saudara datang kepada Tuhan, saudara minta rahmat, minta kasih setia Tuhan, saudara pasti akan dapatkan rahmat Tuhan, pasti akan dapatkan kasih setia Tuhan. Amin. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan terus mengalir dalam hidup kita setiap kali kita datang sama kita. Itulah Tuhan arti memahkotai kita. Hidup kita dihias saudara sama kebaikan Tuhan. Ya, hidup kita dihias oleh anugerah di dalam hidup kita. Makanya saudara, saya sudah sepatutnya dan sewajarnya kita belajar mengucap syukur. Kita belajar untuk tidak melupakan segala kebaikan Tuhan. Amin. Ya, kasih setia dan rahmat. Saudara renungkan pertolongan Tuhan yang kita pernah terima. Amin. Ketika mungkin kita menghadapi masalah yang begitu besar, tapi kita pernah berseru sama Tuhan dan kita pernah ditolong oleh Dia, kita pernah dijamah oleh Dia. Waduh, itu Tuhan tuh luar biasa. Amin. Dia itu menghias kepala kita. Artinya hidup kita ini jadi indah. Kita punya kesaksian yang baik, yang bagus. Kita bisa bagikan, ceritakan kepada anak cucu kita, ya kan? Kita bisa ceritakan kepada teman-teman kita betapa Tuhan itu baik. Itu artinya hidup kita dihiasi dengan kebaikan Tuhan. Amin. Dengan kasih setia Tuhan, ya. Kemudian Mazmur 103 ayat 5a, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Hasrat itu bahasa Inggrisnya saudara mouth, mulut, ya. Dia memuaskan mulut kita dengan kebaikan. Saya kasih gambar di sini, makanan banyak benar saudara ya. Nah, saudara coba renungkan ya, Tuhan memuaskan mulut kita dengan kebaikan. Coba renungin saudara ya. Ada di antara saudara di sini yang hari ini kelaparan, saudara. Saudara dalam keadaan kelaparan. Saudara kelaparan jasmani maksudnya ya saudara ya. Saudara tidak makan, sudah 3 hari tidak makan. Ada saudara? Saya rasa tidak ada. Amin. Saya rasa kita semua dalam keadaan baik-baik. Ya, saya rasa kita semua tidak ada yang lagi kelaparan ikut ibadah The Seniors ini saudara. Amin. Itu saudara kebaikan Tuhan. Mulut kita ini dipenuhi dengan kebaikan Tuhan. Ya, Dia memuaskan mulut kita ini, artinya kita nggak lapar saudara, kita boleh makan enak. Ya saudara, kita boleh makan yang kita, kalau mungkin kita pernah ingat dulu kita pernah makan makanan yang baik saudara, bukan hanya enak tapi yang sehat. Haleluya ya. Karena kalau enak belum tentu sehat saudara ya. Kita makan makanan yang sehat, yang bagi kita saudara, dan kita bisa menikmati saudara. Kadang-kadang kalau makan gitu ya saudara. Kalau Tuhan Yesus tuh sering makan sama murid-murid. Tuhan Yesus juga sering ngajak orang-orang orang-orang berdosa dengan makan saudara. Kenapa saudara? Kalau orang biasanya udah makan, udah makan, itu biasanya hatinya tenang. Ya, hatinya tenang, ada hormon apa gitu saudara ya, yang mengalir sehingga dia waktu lagi ngobrol bisa masuk ngobrol itu. Orang-orang juga gitu saudara ya. Kalau pengusaha bisnis saudara, kalau mau meeting, sebelum meeting biasa makan dulu, ya kan? Makan dulu. Ketika perutnya kenyang, kliennya sudah puas, teman-temannya sudah puas, teman-teman bisnis sudah puas oleh makanan tersebut, mereka baru meeting. Ya, ketika otaknya udah tenang saudara ya, berpikirnya bisa lebih jernih, lebih jelas. Wah, itu saudara. Ya, Tuhan tuh mengerti saudara kebutuhan hidup kita. Amin. Ya. Karena Bapak itu Bapak yang baik saudara. Jadi saudara, Tuhan memberikan kita ya, memuaskan mulut kita dengan kebaikan. Ya, itu luar biasa Tuhan Yesus saudara ya. Saudara mungkin di sini yang masih bisa makan makanan tertentu gitu, yang orang lain nggak bisa makan, saudara mengucap syukur ya. Saya sempat ketemu ada salah satu kawan dia dari Seniors itu ya, sehat sampai hari ini sehat. Waktu datang ke Bangka gitu ya, beberapa kawan itu bisa makan saudara ikan ya, luar biasa ya, makan ikan tim ya kan. Mereka menikmati ikan tersebut ya, itu saudara. Dan saya lihat mereka happy itu ya. Waktu sempat The Seniors datang ke Bangka ya saudara, saya lihat mereka sukacita sekali. Saya juga sukacita lihatnya saudara. Itulah kebaikan Tuhan. Amin ya. Jangan pernah
lupa kebaikan Tuhan dalam hidup saudara saya. Amin. Bahkan dalam hal makanan pun kita ditraktir Tuhan, saudara. Ya, dalam hal makanan kita dijamu oleh Tuhan, menikmati segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Dan saudara, slide terakhir saudara, saya tulis di sini, do not forget all his benefit. Jangan lupakan segala kebaikan yang benefit, keuntungan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya, dari hati kita yang terdalam saudara, kita harus mengingat, kita ukir di dalam hati kita. Saudara tahu, ini ada hal yang menyedihkan sebenarnya. Salah satu hal, pikiran yang salah di dalam diri kita, yang sering saya lihat dijumpai di dalam kehidupan orang Kristen adalah gini saudara. Manusia itu sering lupa kebaikan Tuhan ketika apa? Ketika keinginannya, kemauannya, kehendaknya, kesukaannya, gitu ya saudara ya, tidak terpenuhi. Ya, seolah-olah tidak dijawab oleh Tuhan. Ketika keinginannya, kehendaknya, kemauannya tidak terpenuhi, ya, di dalam hati dan pikirannya saudara mulai ada berkata, tipu daya ini tipu daya iblis saudara ya. Tidak, dia mulai berkata Tuhan itu jahat, Tuhan itu tidak baik. Seperti yang tadi di awal saya katakan, satu aja doa kita belum dijawab, kita udah menuduh Tuhan. Nah saudara, ya mari kita waspadai ini saudara. Kalau kita sedikit aja terbesit pikiran seperti ini, mari kita tolak itu dalam nama Yesus. Amin. Kita lawan pikiran-pikiran yang salah, pikiran yang negatif. Karena Tuhan Yesus selalu baik. Amin. Seperti yang tadi saya bilang, kenapa tidak ada orang yang ngatain iblis jahat sih? Ya, malah marah-marah sama Tuhan. Tuhan jahat, bisnis saya bangkrut, ya, anak saya berontak. Malah Tuhan yang dibilang Tuhan yang jahat. Ya, kenapa nggak ada yang bilang iblis jahat, anak saya berontak gitu? Iblis yang goda anak saya, misalnya gitu, saudara. Nggak ada ya, saudara ya. Jarang orang bilang begitu, bukan nggak ada, jarang. Ya. Tapi saudara, mari saudara kita mengerti inilah tipu daya daripada iblis ya saudara ya. Tipu daya daripada dosa ya. Kita juga mungkin tidak sabar menanti janji Tuhan dalam hidup kita ya. Dan mungkin juga kenapa saudara kita mulai memikirkan mengalami atau merasakan hal-hal yang tidak enak dalam hidup kita. Mungkin juga saudara, mungkin ya kita tidak taat terhadap firman Tuhan. Ada hukum-hukum di dalam firman Tuhan, aturan dalam firman Tuhan yang mungkin kita langgar saudara. Ya, Tuhan Yesus sendiri sudah bilang ya, barang siapa mendengar firman Tuhan dan melakukannya, ia seperti seorang yang membangun rumah di atas batu karang yang teguh. Lalu datang hujan, datang angin, datang banjir, rumah tersebut tidak rubuh. Tetapi kalau orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, dia seperti seseorang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ya, sehingga ketika datang hujan, ketika datang angin, badai saudara, rumah tersebut rubuh dan hebat kerusakannya. Mari kita sama-sama saudara ya, kita cek diri kita saudara, evaluasi diri kita di hadapan Tuhan. Dan saudara, kalau misalnya ada hal-hal yang kita mulai lupa kebaikan Tuhan, kita mulai error saudara, mulai salah saudara, yuk kita hari ini berbalik kepada Tuhan. Amin. Ingat lagi segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dia tidak pernah jahat dalam hidup kita. Dia begitu baik ya dalam hidup kita. Dia memahkotai hidup kita dengan kasih setia, dengan rahmat. Bahkan mulut kita pun dikenyangkan Tuhan saudara ya, dengan kebaikan. Dia memuaskan hasrat kita, mulut kita dengan kebaikan. Betapa baiknya Tuhan itu dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin saudara. Oke saudara, demikian firman Tuhan. Izinkan saya untuk berdoa buat saudara. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa Tuhan Yesus yang sangat baik dalam hidup kami, hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami bersyukur Tuhan baik. Kami bersyukur kami merasakan hadirat Tuhan di dalam hidup kami. Bapa, urapi kami semua Tuhan hari ini. Tuhan ampuni segala kesalahan kami Tuhan, kalau kami mulai melupakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami mungkin mulai ada sungut-sungut di dalam hidup kami, kami minta ampun, minta maaf ya Tuhan. Jamah lagi hati kami ya Bapa pada hari ini Tuhan. Kuduskan pikiran perasaan kami Tuhan hari ini Tuhan di dalam tangan-Mu. Dan Tuhan, hamba berdoa Tuhan, kiranya turun damai sejahtera daripadamu Tuhan, yang melampaui segala akal, turun atas hamba-hamba-Mu Tuhan, turun atas anak-anak-Mu ini Tuhan.
para senior ini Tuhan. Engkau berkati mereka semua ya Bapa. Biar Tuhan firman Tuhan digenapi dalam hidup mereka Tuhan. Ketika mereka ditanam di dalam bait Tuhan, ketika mereka tertanam di dalam Engkau Tuhan, Engkau membuat mereka bertunas pada masa tuanya Tuhan. Mereka tetap segar, tetap berbuah di dalam Engkau ya Bapa. Hamba serahkan Tuhan anak-anakmu, saudara-saudara hamba yang ada di senior Tuhan, Bapak Ibu yang ada di senior, ke dalam tangan Tuhan, ke dalam tangan kasih karunia-Mu Tuhan. Kiranya kesehatan, kasih, damai sejahtera, sukacita, pertolongan Tuhan, bahkan Tuhan hidup mereka tetap dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi orang-orang sekitar mereka, bagi anak cucu mereka, menjadi teladan bagi anak cucu mereka Tuhan. Biar kiranya anugerah ini turun dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik dalam hidup kami. Jadilah kehendak-Mu bagi hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita siang hari ini. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan karena cintanya yang gak ada habis-habisnya. Cintanya begitu besar dan luar biasa. Kalau siang hari ini engkau dilawat, mari engkau mengucap syukur sama Tuhan. Sama-sama kita mau nyanyikan terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Amin. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidupmu. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidupmu. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Bapa, sekali lagi terima kasih. Terima kasih Engkau baik. Engkau memberikan semua hidupmu buat kami. Sehingga kami indah di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih yang gak ada habis-habisnya. Terima kasih. Kau baik. Kau sungguh baik. Sebentar sebelum kami menyelesaikan ibadah ini, kami mau terima berkat yang terbaik dari Engkau. Sekali lagi, sebelum kita menerima doa berkat, biarlah kiranya kita boleh sama-sama merenungkan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, bahkan firman Tuhan yang barusan kita dengar. Biarlah firman itu terus boleh bertumbuh dalam hati Bapak Ibu. Saya sungguh berdoa untuk Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah. Tidak ada satupun yang tidak bertumbuh. Semuanya boleh berjuang untuk mendekatkan diri kepada kehendak Allah. Amin. Untuk merespon pada kerajaan surga. Dan kami, biarlah setiap kami boleh kedapatan setia sampai akhir. Amin. Berkati sidang jemaat-Mu Tuhan. Berkati sidang jemaat-Mu. Tidak terluput satu orang pun juga. Amin. Bahkan setiap kami yang hadir di tempat ini, yang melayani Tuhan di tempat ini. Ini waktunya kami buka hati kami angkat tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah pintu keluar masukmu, diberkatilah jerih lelamu. Apa yang kau kerjakan dengan takut akan Tuhan akan dibuat berhasil untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan berkat Abraham, berkat Ishak, dan berkat Israel turun atas hidupmu. Dan penggenapan janji-janji Allah
tergenapi atas hidupmu, bahkan atas keluargamu. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama yang percaya sudah diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Sampai ketemu bulan depan.